Majapahit runtuh karena takdir sejarah atau kesalahan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa Aulia. Aku dari kelas 10-2 dan absen aku 34. So, hari ini aku mau menceritakan sejarah kerajaan Majapahit. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin Majapahitnya nih, kita harus balik jauh ke belakang, yaitu pada masa kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok. Dan dalam beberapa catatan, menyatakan bahwa Ken Arok ini sebenarnya dari kasta bawah, rendahan gitu, atau semacam rakyat jelata lah teman-teman, yang sampai pada akhirnya ia bisa mendirikan kerajaan sebesar kerajaan Singosari. Ya, meskipun pendapat ini masih jadi perdebatan sih. Ada orang berpendapat seperti ini. Mana mungkin seorang rakyat jelata bisa jadi pemimpin? Secara masyarakat pada zaman itu kan masih menganut kasta sosial. Aku sendiri juga gak tahu ya. Dan aku gak mau bahas ini kali ini. Oke, lanjut. Nah, Ken Arok ini mendirikan kerajaan yang bernama Tumapel pada tahun 1222. Kalau dalam versi kitab Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca di abad 14, yang mendirikan kerajaan Tumapel itu Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi, atau dia juga memiliki julukan lain yaitu Batara Siwa. Lalu dalam kitab Pararaton, peninggalan Majapahitnya sendiri, jelaskan bahwa Ken Arok inilah yang mempunyai julukan Batara Siwa. Dan dari sinilah kita bisa mengartikan bahwa Ken Arok ialah pendiri dari kerajaan Singosari atau Tumapel. Kerajaan Tumapel yang dulunya masih kecil, sekecil biji jagung mungkin ya, itu masih ada di bawah kekuasaan kerajaan besar, yaitu kerajaan Kediri. Sampai pada akhirnya Ken Arok memutuskan untuk melawan kerajaan Kediri yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Kertajaya ini raja dari kerajaan Kediri ya. Pertempuran ini disebut sebagai pertempuran gentar pada tahun 1222. Siapa yang menang? Yang menang itu ialah kerajaan Tumapel. Dan ini ialah awal dari kisah kerajaan Tumapel atau Singasari. Kerajaan Singosari ada pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 setelah kematian ayahnya, Raja Wisnuwardana. Lalu kita flashback singkat nih. Saat Raja Kertanegara ini diangkat menjadi putra mahkota dulunya oleh ayahnya, Wisnuwardana. Nah, pada tahun 1253, Wisnuwardana ini mengganti nama ibu kota Tumapel menjadi Kutaraja, lalu diganti lagi menjadi Singosari. Dan nama ibu kota ini lebih populer daripada nama kerajaannya sendiri, Tumapel tadi. Oleh karena itu orang-orang menyebut kerajaan ini sebagai kerajaan Singosari daripada menyebutnya kerajaan Tumapel. Kalian juga pasti lebih familiar dengan kata kerajaan Singosari daripada Tumapel kan? Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara berkembang menjadi kerajaan besar dengan daerah kekuasaan meliputi setengah Pulau Jawa, sebagian Sumatera, sebagian daerah Kalimantan, sebagian daerah Sulawesi Selatan, sampai ke Maluku, hingga ke kawasan Selat Malaka yang saat itu merupakan jalur yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Bisa dibilang Singosari ini berkembang jadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada saat itu. Nah, di sisi lain ada juga nih bangsa Mongol pada masa dinasti Yuan yang pengen tuh ngelebarin kekuasaan mereka.
di mana di kawasan Asia. Dan akhirnya kerajaan Singosari ini yang waktu itu menguasai Selat Malaka tuh ngeluput dari incaran bangsa Mongol yang pada saat itu dipimpin oleh Kublai Khan. Singkat cerita, diutuslah delegasi dari dinasti Yuan ke kerajaan Singosari buat ngasih tahu kalau Kublai Khan tuh pengen jadiin kerajaan Singosari sebagai kerajaan bawahan dari dinasti Yuan. Dan gak cuma itu, kalau Singosari setuju, Singosari harus membayar upeti nih ke Kublai Khan. Bayangin nih, kalian udah capek-capek mendirikan kerajaan, terus ada orang asing datang, tiba-tiba suruh kalian tunduk dan bayar upeti ke mereka. Mau nggak kira-kira? Ya ngapain? Tapi tenang aja guys, Raja Kertanegara ngelakuin hal yang anti mainstream, yaitu pada sewaktu utusan dari Tiongkok datang di tahun 1289, disebutin kalau Raja Kertanegara tuh menolak tunduk sama kekaisaran Mongol. Dan gak cuman itu, saking keselnya Raja Kertanegara tuh sampai motong telinga utusan itu dan suruh dia balik ke Tiongkok buat sampaikan pesan ke Kublai Khan. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kublai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Sebaliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari. Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kublai Khan marah dong dan akhirnya menyiapkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Singosari. Pada saat yang bersamaan, ada seseorang yang bernama Jaya Katwang, seorang bupati gelang-gelang ingin balas dendam ke Kertanegara. Gara-gara leluhurnya Kertanegara dulu, si Ken Arok itu loh, pernah kan ngehancurin kerajaan Kediri. By the way, Jaya Katwang ini keturunannya Kertajaya ya, yang dulu raja yang pernah dikalahin sama Ken Arok. Nah guys, sebenarnya kerajaan zaman dulu tuh gak luput dari membalas dendam. Jadi ya gitu, si A ngelawan si B, keturunan yang ngelawan keturunan B, gitu aja terus. Makanya nggak ada yang bertahan lama, nggak ada yang bertahan sampai sekarang tuh karena itu balas dendam terus. Lalu Jaya Katwang mulai mikirin strategi gimana caranya buat ngalahin Raja Kertanegara. Karena pada saat itu Singosari tuh lagi kuat-kuatnya. Lalu dia memutuskan buat menyerang Singosari dari arah utara. Namun rencana ini bocor. Kertanegara tahu kalau ia mau nyerang dari arah utara. Lalu Kertanegara mengutus tuh menantunya, yaitu Raden Wijaya, buat ngelawan pasukan pemberontak dari Jaya Katwang.
Taulah Raden Wijaya? Dia ialah pendiri Majapahit, teman-teman. Ayahnya ialah Rakyat Jayadharma, seorang pangeran Sunda Galuh, dan ibunya Dia Singhamurti atau Dia Lembu, yaitu keturunan dari Ken Arok. Lalu, Raden Wijaya menikahi putri dari Kertanegara. Gak hanya satu, langsung 4, cuy. Oke, balik ke rencana Jayakatwang yang tadi. Akhirnya, sebagai menantu yang baik, Raden Wijaya berangkat untuk menghalau pasukan dari Jayakatwang. Oh ya guys, for your information, pasukan militer dari Singosari ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ikut sama Raden Wijaya untuk menghalau pasukan Jayakatwang. Yang kedua ada di perbatasan untuk menghalau atau untuk jaga-jaga apabila pasukan Mongol ini datang. Karena memang Mongol ini kan ada dendam nih sama Singosari karena utusannya tadi dikek telinganya kan. Nah itu, jadi yang ada di Singosari ini ya terbatas tentaranya, seperti itu. Kekuatan Singosari pada saat itu tuh nggak usah diraguin lagi deh. Pasukan Jayakatwang dengan mudahnya dikalahkan oleh pasukan Singosari yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Namun itu semua hanya umpan, hanya siasat dari Jayakatwang. Pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Jayakatwang tahu kalau ibu kota Singosari kekurangan pasukan, dan benar saja Singosari kewalahan tuh melawan pasukan Jayakatwang. Dalam pertempuran itu, Raja Kertanegara, Raja Singosari pada saat itu, tewas. Balas dendam Jayakatwang terbalaskan. Dan kerajaan Singosari resmi berakhir dari catatan sejarah Nusantara pada tahun 1292. Raden Wijaya yang tahu Singosari sudah kalah, melarikan diri bersama pasukan yang tersisa ke dalam hutan dekat Sungai Berantas. Dan dalam catatan lain, disebutin kalau Raden Wijaya tuh kabur ke Madura. Di sana Raden Wijaya ketemu tuh dengan Arya Wiraraja, Bupati Madura saat itu, yang dulu juga pernah menjadi penasehat raja. Arya Wiraja nyaranin ke Raden Wijaya buat pura-pura tunduk dahulu ke Jayakatwang dan ngakuin tuh kerajaan Kediri. Singkat cerita, Jayakatwang pun menerima Raden Wijaya, dan kemudian Raden Wijaya dikasih hadiah sebuah wilayah di hutan tarik. Di hutan itu ternyata banyak tumbuh buah maja. Ketika salah satu bawahan Raden Wijaya makan buah itu, ternyata rasanya pahit. Akhirnya Raden Wijaya namain daerah itu Majapahit. Ya, sesimpel itu ya ternyata. Lalu sedikit demi sedikit daerah itu berkembang. Tapi Raden Wijaya masih kepikiran nih, gimana cara balas dendam ke Jayakatwang. Nah, kalian ingat kan kalau pasukan Mongol itu mau balas dendam ke Kertanegara. Nah, akhirnya Raden Wijaya tuh manfaatin nih bangsa Mongol buat balas dendam ke Jayakatwang. Bangsa Mongol tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya sekitar tahun 1293. Nah, mereka itu datang dengan 20.000 pasukan dan belasan kapal perang besar. Tapi masalahnya Raja Kertanegara kan udah wafat setahun yang lalu. Bayangin, udah jauh-jauh dari Tiongkok buat balas dendam, yang dituju malah udah wafat. Nah, akhirnya kesempatan ini dimanfaatin lah tuh oleh Raden Wijaya buat balas dendam ke Jayakatwang. Lalu dikirimlah utusan ke bangsa Mongol yang udah tiba untuk mengajak mereka kerjasama dengan Raden Wijaya. Pasukan Mongol ini bahwa Raden Wijaya adalah calon raja yang sah dari kerajaan Singosari. Akhirnya kerajaan Mongol bersedia buat membantu Raden Wijaya buat mengalahkan kerajaan Kediri. Ya tentunya ada balasan, yaitu Raden Wijaya harus mau jadi bawahan kerajaan Mongol nantinya. Singkat cerita, kerjasama itu pun berhasil. Raden Wijaya bisa tuh balas dendam ke Jayakatwang akhirnya. Nah, karena bangsa Mongol udah bantuin Raden Wijaya dalam mengalahkan Jayakatwang, akhirnya pasukan Mongol pun menagih nih janjinya Raden Wijaya. Namun,
Raden Wijaya tuh punya rencana lain. Dia nggak mau dong jadi raja bonekanya bangsa Mongol, Kublai Khan, ya kan? Nah, Raden Wijaya ini pengen tuh ngikutin jejak dari mertuanya, Raja Kertanegara. Raden Wijaya pun bilang ke pasukan Mongol bahwa upeti itu ada di Majapahit. Akhirnya, pasukan Mongol tersebut mengawal Raden Wijaya ke Majapahit. Yang gak diketahui sama pasukan Mongol, ternyata Raden Wijaya berencana untuk membunuh semua pasukan bangsa Mongol. Sesampai di Majapahit, tiba-tiba pasukan Mongol ini disergap dan dibunuh. Akhirnya tuh kebunuh semua kan, dan beberapa sisanya memilih untuk pergi ke Mongol, nggak mau deh berurusan lagi sama Majapahit ini. Ya ampun, ingat janji. Raden Wijaya berhasil membalaskan dendamnya ke Jayakatwang dan juga mengusir para pasukan Mongol. Raden Wijaya secara resmi mendeklarasikan kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit. Raden Wijaya resmi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan pada tanggal 10 November 1293. Dia pun menjadi raja pertama Majapahit dan memperoleh gelar Kertajasa Jayawardhana. Pada masa awal Majapahit berdiri nih, ada banyak sekali pemberontakan. Ya, namanya kerajaan baru berdiri ya, pasti kayak gitu. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, Majapahit itu tumbuh dan berhasil menguasai Jawa Timur, sebagian Sumatera, Selat Malaka, dan sebagian wilayah Malaysia. Ketika Raja Raden Wijaya meninggal tahun 1239 lah ya, kekuasaan itu pun diturunkan ke putranya yang bernama Jayanegara, yang berasal dari istrinya yang bernama Darapeta. Selain mewarisi kerajaan, Jayanegara tuh juga mewarisi masalah-masalah pemberontakan, yang tadi ada beberapa pemberontakan yang cukup besar terjadi di Majapahit. Apa itu? Ada dua, pemberontakan Gajah Biru dan juga pemberontakan Kuti. Pasukan pemberontak Kuti ialah pasukan pemberontak paling berbahaya dalam sejarah awal masa berdirinya Majapahit. Kenapa? Karena pasukan pemberontak ini tuh seolah bisa menguasai seluruh ibu kota di Majapahit. FYI, Kuti ini ialah salah satu atau salah beberapa gitu dari Dharma Putra yang diangkat oleh Raden Wijaya dulunya itu. Berkat bantuan Gajah Mada dan juga pengawal kerajaan Bhayangkara, Jayanegara itu bisa keluar dari ibu kota Majapahit yang saat itu dikuasai oleh pemberontak. Lalu Jayanegara ini bersembunyi di sebuah desa bersama Gajah Mada dan juga Bhayangkara di desa Dember atau apa gitu, aku lupa. Lalu Gajah Mada keluar untuk mencari tahu kondisi dan situasi di setempat. Gajah Mada mencari tahu, akhirnya tahu bahwa penduduk setempat ini sebenarnya tidak setuju akan pemberontakan itu. Akhirnya Gajah Mada dengan tekadnya maju untuk menyerang balik pasukan pemberontak. Dan akhirnya pasukan pemberontak kalah dan Jayanegara bisa kembali lagi ke ibu kota Majapahit dan memerintah. Lalu atas jasa-jasanya, Gajah Mada dipromosikan dan menjadi Mahapati di Majapahit. Oh ya, dalam naskah Bobot Dalam yang berasal dari Bali diceritain nih kalau Jayanegara ini tuh sering menggoda perempuan, bahkan melecehkannya. Gak terkecuali para istri bawahannya sendiri. Tapi ya mau gimana? Gak ada yang berani nantang Jayanegara karena dia kan seorang raja. Jayanegara pun dapat julukan Kalimat, artinya penjahat lemah. Orang-orang di istana Majapahit lama-lama kesel kan sama kelakuannya. Gak mencerminkan kebijaksanaan seorang raja sama sekali itu. Akhirnya pada tahun 1328 Jayanegara dibunuh sama tabibnya sendiri yang bernama Tanca sewaktu ia lagi sakit, lagi dioperasi gitu loh tubuhnya. Di naskah para raton, Tanca membunuh Jayanegara itu karena Jayanegara sudah melecehkan istrinya. Dalam catatan lain disebutin juga kalau otak pembunuhan Jayanegara itu sebenarnya Gajah Mada sendiri, karena Gajah Mada itu
nggak suka sama Jayanegara yang sifatnya tuh nggak mencerminkan seorang raja, dan juga untuk melindungi saudara tiri dari Jayanegara yang mau dinikahin tadi. Pada wafat, tentunya kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang pemimpin baru yang seharusnya itu ialah Gayatri, seorang ibu tiri dari Jayanegara. Namun Gayatri ini lebih memilih untuk menjadi biarawati Buddha. Dia tuh udah capek sama urusan dunia. Akhirnya Gayatri ngangkat tuh putrinya buat jadi ratu Majapahit. Ini dalam pengawasan Gayatri, ya kan? Siapa putrinya? Putrinya itu ialah Dyagita Raja, atau yang kita sering kenal sebagai Sri Tribuana Tunggadewi. Dan pada masa pemerintahan Sri Tribuana Tunggadewi ini, ia mengangkat Gajah Mada sebagai Perdana Menteri Majapahit. Dan pada hari pengangkatannya, Majapahit mengucapkan sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, di mana ia tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum ia menikmati Nusantara. Menikmati Nusantara, menaklukkan Nusantara. Maaf ya teman-teman. Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali pada tahun 1343 dan juga ngalahin kerajaan Samudra Pasai di Sumatera tahun 1349. Ratu Tribuana Tunggadewi berkuasa di Majapahit sampai ibunya meninggal pada tahun 1350. Sehabis ratu turun tahta nih maksudnya, dan nyerahin tahta Majapahit ke putranya yaitu Hayam Wuruk, yang juga dikenal sebagai Maharaja Sri Raja Sanagara. Selain Gajah Mada, kita juga nggak boleh nih ngelupain jasa Empu Nala yang merupakan panglimanya Majapahit. Karena dialah daerah timur Nusantara tuh bisa dikuasai Majapahit di armada lautnya. Pada masa periode Hayam Wuruk, Majapahit ini juga menjalin kerjasama dengan kerajaan di luar negeri seperti kerajaan Champa, Kamboja, Siam, Selatan Burma, Vietnam, dan masih banyak lagi. Tapi ada nih kerajaan yang dari awal Majapahit berdiri sampai runtuhnya Majapahit gak bisa ditaklukkan. Sebenarnya ada banyak sih, tapi yang paling menarik itu ialah kerajaan Sunda. Kerajaan yang bertetanggaan sama Majapahit. Majapahit ada di timur, Sunda ada di barat. Karena hal itu, Hayam Wuruk ingin menjadikan kerajaan Sunda sebagai salah satu negara bawahan Majapahit dengan cara menikahi salah satu putri kerajaan Sunda, yaitu Putri Citra Rashmi atau Dyah Pitaloka, untuk dijadikan sebagai ratu oleh Hayam Wuruk. Hingga Buana sebagai raja kerajaan Sunda tentunya senang dong bisa jadiin Hayam Wuruk sebagai menantu. Ini kesempatan buat memperkuat kerajaan Sunda tentunya. Akhirnya, sang raja dan rombongan kerajaan Sunda pergi ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka berkemah di alun-alun Bubat bagian utara Trowulan. Gajah Mada yang masih berambisi buat ngelebarin kekuasaan Majapahit punya rencana. Gajah Mada datengin tuh perkemahan kerajaan Sunda dan kemudian memaksa kerajaan Sunda buat tunduk ke Majapahit. Sedangkan Dyah Pitaloka yang rencananya dikawinin tuh sama Hayam Wuruk malah cuma dijadiin selir dan hadiah buat Hayam Wuruk. Sebagai seorang ayah, Linggabuana marah dong kalau putrinya yang cantik hanya dibuat jadi selir. Akhirnya pertempuran tak terhindarkan pun terjadi, yang disebut dengan Bubat, yang terjadi pada 1357 antara Sunda dan juga Majapahit. Seluruh anggota kerajaan Sunda yang datang ke Majapahit dibantai sama pasukan Majapahit. Sang putri Dyah Pitaloka yang melihat keluarganya dibantai kemudian gak punya pilihan lain. Sang putri lebih memilih untuk bunuh diri daripada kehormatan keluarga dan ayahnya tercoreng. Ya, pada akhirnya ini adalah masa memilukan untuk kerajaan Sunda, di mana keluarga kerajaan terbunuh di perang tersebut. Gajah Mada yang gak ngira bakal jadi begini, akhirnya dapat tantangan dan cibiran di lingkungan istana. Ambisinya buat jadiin Majapahit berkuasa, malah bikin nama Hayam Wuruk dan Majapahit tercoreng. Gajah Mada akhirnya diasingkan dari lingkungan Majapahit dan menghabiskan waktunya untuk bertapa di Madakaripura, Probolinggo, sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1364. Akhir kisah Majapahit. Kematian Gajah Mada bisa dibilang secara nggak langsung berdampak kekuasaan Majapahit. Hilangnya sosok Mahapati yang ambisius kayak gitu bikin negara bawahan Majapahit bertanya-tanya soal gimana nasib mereka. Tapi untungnya Hayam Wuruk masih bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan cara kerja sama diplomasi.
dan kerjasama perdagangan. Dan sebenarnya Majapahit itu berkuasa di hampir seluruh wilayah Nusantara. Waktu itu bukan karena saling perang, tapi dengan diplomasi. Kerajaan-kerajaan kecil di berbagai wilayah itu diajak buat kerjasama dan bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Apalagi dulu kan Majapahit dikenal sebagai penguasa laut Nusantara sampai ke Selat Malaka dan bisa monopoli perdagangan, salah satunya rempah-rempah. Ketika Hayam Wuruk tutup usia tahun 1389, disinilah awal mula Majapahit mengalami kemunduran. Ada dua faktor utama yang menyebabkan Majapahit bisa mengalami kemunduran. Yang pertama itu ialah perang saudara. Yang kedua itu adalah munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Semasa hidupnya, Hayam Wuruk itu udah dianugerahi 2 orang anak dari pernikahannya. Yang sama Ratu Sri Sudewi, Hayam Wuruk punya anak perempuan yang bernama Kusuma Wardani. Lalu sebelumnya, Hayam Wuruk juga punya anak lelaki hasil hubungannya dengan seorang selir yang tidak diketahui namanya. Itu anak lelaki yang bernama Brewirabumi. Waktu masih hidup, Hayam Wuruk itu udah membagi kekuasaannya di antara anak-anaknya ini. Kusuma Wardani nikah sama Wikrama Wardana dan memimpin istana barat kerajaan Majapahit. Sedangkan anak laki-lakinya Bumi memimpin istana timur. Ketika yang Hayam Wuruk meninggal dunia, anaknya ini tuh saling klaim soal siapa yang berhak jadi raja tunggal Majapahit. Kemudian mereka berdua akhirnya perang nih buat saling merebutkan tahta. Perang ini disebut dengan Perang Regrek yang berlangsung tahun 1405 sampai 1406. Di perang saudara itu, pihak Brawirabumi kalah dan kepalanya dipenggal gara-gara sibuk perang saudara. Nah, gara-gara sibuk perang saudara, Majapahit ini dikontrol dengan negara-negara bawahannya. Gara-gara sibuk perang saudara ini, kontrol Majapahit terhadap negara-negara di bawahnya tuh jadi berkurang. Alhasil, Wikrama Wardana akhirnya yang menjadi Raja Majapahit menggantikan Hayam Wuruk. Setelah itu, sebagian dari sejarah Majapahit isinya cuma perang saudara yang bikin kerajaan-kerajaan bawahnya tuh jadi mulai satu-satu ngelepasin diri dari Majapahit. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bangkitnya kerajaan Islam ini nggak lepas dari peranan Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Parameswara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singapura yang runtuh akibat diserang oleh Majapahit di tahun 1398. Kesultanan Malaka kemudian tumbuh menjadi daerah perdagangan penting dan berkuasa di Selat Malaka. Kerajaan Malaka lalu menjadi pelabuhan perdagangan internasional yang dikunjungi pedagang dari timur maupun barat kerajaan. Kerajaan ini juga mendapat dukungan dari dinasti Ming di Tiongkok yang berkuasa pada saat itu. Majapahit yang sibuk perang saudara nggak bisa mengantisipasi munculnya kerajaan baru ini. Alhasil Majapahit kalah saing lah ya sama kerajaan baru ini. Nah, kerajaan Malaka itu adalah kerajaan Islam kedua di daerah Asia Tenggara. Pengaruh kerajaan ini kemudian meluas di Sumatera sampai ke Jawa. Pedagang Islam dari India kemudian jalan kerjasama dengan penduduk pesisir Pulau Sumatera dan Jawa sehingga Islam pun mulai menyebar dan negara bawahan Majapahit khususnya di Sumatera dan Jawa kemudian ngelihat kalau berhubungan dengan kerajaan Malaka tuh kayaknya lebih untung daripada Majapahit. Lalu bawahan Majapahit itu mulai melepaskan diri dan Islam pun makin menyebar dan kerajaan kecil Islam mulai bermunculan. Salah satunya ini adalah kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Dalam sebuah catatan disebutin kalau dia ini adalah anak dari Kertabumi yang bergelar Raja Brawijaya 5 Majapahit. Majapahit tahun 1468 terbagi menjadi 2 pemerintahan. Di Daha bekas ibu kota kerajaan Kediri dan di Trawulan ketika Kertabumi terbunuh dalam perang saudara tahun 1478. Demak kemudian misahin diri dari Majapahit 3 tahun kemudian kerajaan Islam Demak berdiri tahun 1527. Pasukan kerajaan Demak kemudian menghancurkan Daha, ibu kota Majapahit. Para bangsawan Majapahit kemudian melarikan diri ke Pulau Bali dan akhirnya kerajaan Demak berkuasa di sebagian besar Pulau Jawa dan itulah akhir dari kerajaan Majapahit. Sebenarnya kerajaan Majapahit ini seru sih, cuma ya memang gara-gara ditinggal Hayam Wuruk jadi nggak bener anak-anaknya malah perang saudara. Ya begitulah akhir dari kerajaan Majapahit. Terima kasih sudah menonton and see you guys.